I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, running that thing. Bitches on the line, and you know they come straight. Don't stop, 49, 45, still the catch like whoa. How the fuck are we so soft? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita memulai dengan berdoa dulu. Saudari Rena. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Mari sebelum mulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Terima kasih. Kasih, Bu. Apakah ada yang belum hadir? Ada, Bu. Siapa itu? Rana sama Siti, Bu. Oke, sudah dikabarin tadi. Sudah, Bu. Lagi di jalan, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Di sini materi kita pada pagi hari ini adalah tentang suhu dan perubahannya. Ibu mau nanya, sebelum kita masuk ke dalam, apakah sudah tahu dari inti suhu dan perubahannya? Ada yang bisa jawab? Baik, Tiona. Suhu itu yang ini kan, Bu, yang nggak bisa dilihat tapi dia bisa dirasakan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nambahin? Saya, Bu. Baik, kepada Romi. Suhu itu, Bu, kayak yang di termometer itu kan, Bu, yang diukur kalau dia lagi demam gitu, Bu. Ya, oke, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang mau nambahin? Baik, kepada saudari Happy. Suhu itu kayak panas dinginnya badan gitu, Bu. Oke, terima kasih. Baik, kita ke dalam pembelajarannya. Suhu. Suhu itu adalah besaran fisika yang mengukur seberapa panas atau sejuk suatu benda, sehingga suhu dapat diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur panas atau dinginnya benda yang diukur dengan menggunakan termometer. Jadi dapat kita simpulkan, sensasi suhu itu dapat kita ukur dengan cara kita menyentuhnya, apakah dia panas atau dingin. Suhu umumnya diukur dengan menggunakan 1 derajat, yaitu Celcius atau. Selanjutnya itu kita masuk ke materi perubahan suhu, di mana perubahan suhu ini adalah perubahan dari suhu dari benda yang bersuhu tinggi ke benda suhu rendah. Contohnya itu ketika air panas dituangkan ke dalam gelas, maka suhu air tersebut mulai turun karena panasnya ditransferkan ke gelas sekitar kita. Dan contoh lainnya itu ketika kita memegang es batu. Es batu ketika kita pegang dia akan mencair, itu diakibatkan dari suhu hangat badan kita ke pinggang ke es tersebut. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis termometer. Yang pertama itu ada termometer klinis, di mana termometer klinis ini digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu badan pasiennya. Yang kedua itu ada termometer ruangan, di mana termometer ruangan ini digunakan untuk mengukur suatu pakaian satu ruangan untuk memantau suhu di ruangan tersebut. Yang ketiga itu jenis-jenis termometer, yaitu termometer digital, di mana alat ini digunakan untuk mengukur suhu dalam alkohol maupun air raksa. Pertama, titik bukunya 0, maka titik didihnya 100 dinamakan dengan Celcius. Yang kedua, titik buku 0 ke titik didih 80 dinamakan reaumur. Titik bukunya 32 ke titik didih 212 dinamakan dengan Fahrenheit, dan titik buku 273 ke titik didih 373 dinamakan dengan satuan Kelvin. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang suhu dan perubahannya. Mohon kepada anak-anak untuk memperhatikannya agar dapat lebih memahami inti dari pembelajaran kita hari ini. Pada materi suhu dan perubahannya, kita akan membahasnya
sudah membagikan kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana. Ini ada kuis di mana kalian memperhatikan proses gambar dan menyesuaikannya dengan yang sudah Ibu terangkan. Pertama kelompok 1 dulu. Apakah sudah bisa dimulai, Bu? Sudah. Selesai, Bu. Boleh dengan anggota kelompok membacakan hasilnya. Baiklah, Bu. Tadi kelompok 1 diberikan satu kuis. Saya akan mempresentasikannya. Yang pertama ini adalah parfum yang disemprotkan. Kami menyusunnya sebagai perubahan wujud cair ke gas. Yang kedua, kapur barus yang di lemari. Kami membuat perubahan wujud padat ke gas. Yang berikutnya, menyimpan susu cair ke freezer. Kami membuatnya perubahan wujud cair ke padat. Selanjutnya, meletakkan es batu di atas meja. Ini kami taruh perubahan wujud padat ke cair. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Ibu berikan tulis ini kelompok 2. Bu, Nah, boleh kelompok 2 mau kerja ke depan. saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan yang pertama adalah menyemprot minyak wangi. Itu adalah perubahan dari cair ke gas. Yang kedua, menyimpan kapur barus di lemari. Itu perubahan wujud padat ke gas. Menyimpan susu cair ke freezer. Itu perubahan wujud cair ke padat. Meletakkan es batu di atas meja adalah perubahan wujud padat ke cair. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kita akan melakukan praktikum. Saya Ibu bagi alat dulu. Baik, di sini Ibu akan memberikan bahan alatnya. Pertama untuk kelompok 1. Dan kelompok 2 bisa maju ke depan. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Untuk pengerjaannya silakan melihat LKPD.
setelah melakukan praktikumnya, itu kan dalam KPD ada beberapa pertanyaan dan kesimpulan. Kelompok wajib menjawab dan menjelaskan ke depan ya. Kasih waktu 5 menit. Setelah KPD selesai dijawab, mohon setiap kelompok mengumpulkan kepada ibu sekarang juga. Oke, ibu minta dari semua siswa melakukan praktikum, 1 orang perwakilan untuk dapat menyimpulkan hasil praktikum kita hari ini. Oke, silakan jawab siapa? Saya Bu. Oke, berdiri ya. Yang tadi waktu praktikumnya ada 2 praktikum. Yang pertama, lilinnya diletakkan, aqua gelas diletakkan dari seliling yang tidak berisi air. Maka kenapa lilinnya bolong? Karena plastik itu tidak bisa menyerap kalor atau panas. Nah, yang kedua, aqua diisi air lalu diletakkan di atas lilin. Kenapa aquanya tidak meleleh? Karena kalor yang diberikan itu akan diserap oleh air sehingga panas plastik tidak akan meleleh. Oke, berikan tepuk tangan. Baik. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas minggu depan. Melaporkan ke depan, ini tugasnya. Tadi kan Ibu sudah jelaskan itu satuan dari suhu itu ada Kelvin, Reaumur, dan Celcius. Nah, ini ada 2 soal dikumpulkan di minggu depan, kita akan membahasnya. Baik, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan memahami konsep suhu dan perubahannya, kita dapat memahami bagaimana regi panas bekerja, bagaimana suhu mempengaruhi benda dan bagaimana mengukur suhu dengan akurat. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita melakukan pelajaran kita, ada yang kita berdoa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup pertemuan hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu.